Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello again. Selamat datang kembali di pelajaran bahasa Inggris wajib untuk kelas 11. Di sini untuk minggu ini kita akan mengadakan pembelajaran luar jaringan atau sering kita sebut luring. Kita langsung saja ya teman-teman. Pertama-tama Ibu akan menyampaikan materi secara keseluruhan. Selanjutnya, kalian akan belajar menyimpulkan dan memberi pendapat tentang materi yang sudah Ibu sampaikan. Tapi sebelum kita masuk ke materi, Ibu berharap kalian semua dalam keadaan sehat, semuanya tetap bisa menjaga jarak, dan yang pasti bisa menghindari semua kerumunan. Baiklah anak-anakku sekalian, seperti yang bisa kita lihat di layar, di sini kita sudah masuk ke chapter 1. Chapter 1 itu kalau dalam bahasa Indonesianya adalah bab pertama atau bab ke-1. Bab ke-1 dalam bahasa Inggris wajib untuk kelas 11. Materinya adalah offers and suggestions. Nah, anak-anak sekalian nanti bisa membaca karena lampiran buku ini atau LKS ini akan Ibu kirimkan melalui WA atau WhatsApp ataupun melalui Google Classroom bagi yang sudah mendownload aplikasinya, dan juga nanti akan Ibu sampaikan melalui chat pribadi kalau ada yang bertanya tentang isi dari buku atau modul ini. Kalau kalian sudah punya, silahkan kalian bisa lihat. Di sini kita sudah bertemu dengan kompetensi dasar. Kompetensi dasar yang ada di sini boleh kita baca, boleh kita pahami dan pelajari. Apa sih yang paling penting dalam pembahasan kali ini? Nah, sebetulnya yang paling pentingnya ini adalah bagaimana kita semua akan memahami dan menggunakan ungkapan offers. Offers itu menawarkan sesuatu, menawarkan makanan, menawarkan minuman, produk, jasa, atau apapun itu pertolongan dalam menggunakan bahasa Inggris. Dan ini biasanya kita gunakan dalam daily activities. Karena sudah lama tidak mengajar jadi balelol sedikit, nggak apa-apa ya. Kemudian di expressions offers di sini kita juga akan dihadapkan atau dibarengi dengan expression of suggestions. How to give suggest. Bagaimana cara memberikan rekomendasi, kemudian sugesti, kemudian memberikan saran, advice. Sekarang kita bahas, oke? For the first activity, kita lihat di halaman selanjutnya ada pre-activity. Di sini sudah ada conversation 1. Suruhannya adalah with a partner, read the conversation given below. Jadi with a partner, dengan teman kalian. Kalau misalnya kalian bisa melakukannya ini sendiri, kalian lakukan sendiri. Kalau tidak, kalian juga diperkenankan untuk bekerja sama bersama teman. Read the conversation given below katanya ya. Jadi bacalah conversation itu apa? Percakapan di bawah ini. Ya, jadi di sini sudah ada dua yang melakukan percakapan, dua orang tentu saja, ada laki-laki dan perempuan. Pertama-tama kita akan baca apa yang disampaikannya. Hi John, hi Jane, what are you doing? Nah, berarti kita sudah bisa menyimpulkan bahwa yang perempuan ini namanya Jane dan yang laki-laki bernama John. Kemudian ada ungkapan what are you doing? What are you doing ini adalah iya, betul sekali. Apa yang kamu lakukan? Nothing much. Would you like to go to movies? I would love to, but not right now. Oke. Di sini ada yang paham? Betul sekali. Nah, di sini nothing much. Would you like to go to movies? Di sini ada menawarkan sesuatu. Apa tawarannya? Would you like to go? Mau nggak sih berangkat to movies? Untuk menonton movie. I would love to. I would love to itu artinya mau sekali, but not right now. Jadi tapi tidak saat ini. Kemudian Jane berkata, how about in the afternoon? Bagaimana kalau sore hari? Ya, ingat kalau pagi-pagi morning, ya afternoon itu masuk ke sore hari. Ya, sesudah siang. Great, what movie do you want to watch? Kemudian John meresponnya dengan kata, wah hebat, movie apa yang mau kita tonton? Movie apa atau film apa yang hendak kita tonton? Let's watch Ring.
Jen menyapa seperti demikian. Mari kita menonton film yang berjudul Ring, katanya. I would rather not. I'm not much into horror movies. How about Peanuts? Katanya. Ternyata John ini tidak terlalu suka film yang berjenis horor. Betul sekali. Bagaimana kalau filmnya yang berjudul Peanuts, katanya. Okay, let's go. When do you want to go? Oke, baiklah. Kapan mau berangkatnya John? Katanya 4 o'clock show. Jadi kita ngambil yang jadwal jam 4 di bioskopnya. It sounds good. Oke, see you then, katanya. Menarik sekali. Oke, sampai jumpa nanti. Oke, see you, katanya. Nah, ini percakapan yang dilakukan antara John dengan Jane. Sekarang kita lihat ke bawah. What kind of interpersonal transaction is going on in the conversation given above? Write down your answer here. Nah, di sini pertanyaannya, jenis transaksional apa yang dilakukan dalam percakapan yang sudah diberikan di atas? Nah, tadi kan kita ingat ya bahwa judul chapter kita adalah tentang offers dan suggestion. Kalau offers itu kan menawarkan sesuatu. Nah, di kalimat yang tadi atau percakapan yang tadi ada tidak tawarannya tentang sesuatu? Nah, ayo kita lihat. Nah, kalau misalnya ada tentang tawaran sesuatu, maka itu akan bersamaan dengan giving suggestion, yaitu memberikan saran. Nah, kalau tadi ada tawarannya, sekarang kita lihat mana sih ungkapan yang memberikan saran. Jadi antara John dengan Jane, siapa yang memberikan sarannya? Dan juga siapa yang mengungkapkan tawarannya terlebih dahulu. Nah, write down your answer here. Jadi kalian silahkan tulis mana sih ungkapan atau yang kata Bu Rika tadi dibilang apa tadi namanya? Betul sekali, namanya yang pertama offers. Offers itu menawarkan. Offering something artinya menawarkan sesuatu. Kemudian suggestions, memberikan saran. Betul. Nanti kalian silahkan tulis 2 poin itu ya. Yang satu tulis yaitu apa ungkapan menawarkan. Menawarkan apa sih? Apakah John yang menawarkan atau Jane yang menawarkan? Kemudian atau yang kedua yaitu apakah apakah ada yang memberi saran atau memberikan sugesti di antara mereka berdua? Silahkan kalian tulis 2 ungkapan yang ada di dalam percakapan di bawah ini. Kemudian kita lanjut ke conversation 2. Nah, di sini ada suruhan lagi yang baru. With a partner, read the conversation given below. Sama, kalau yang tadi kita John dengan Jane, sekarang kita lihat pelaku percakapannya. Kalian bisa lihat dua-duanya berambut panjang, berarti ini dua-duanya adalah girls, betul, anak perempuan atau teenagers ya, atau remaja perempuan. Sekarang kita lihat di awal percakapannya, kita baca bersama-sama. Hello Jane, hi Siti. Oh ternyata yang satu bernama Jane dan yang satu lagi berwarna Siti. You look tired. What is going on? Katanya. Kamu kelihatan lelah sekali. Ada apa dengan kamu? I'm working on my project paper. It is due tomorrow. I don't think I will be able to finish it, katanya. Saya bekerja karena punya tugas atau proyek ya sebelumnya. Dan proyek tersebut itu paling lambat dikumpulkan besok, katanya. I don't think, saya berpikir saya mungkin tidak bisa mengumpulkannya, katanya besok. Kemudian ya, Jane mengatakan, would you like any help? Nah, kamu butuh bantuan gak? Katanya, yes please, I would really appreciate it. Betul sekali, aku sangat menghargainya. Tell me what I can do and I will start right away. Katakan saja apa yang bisa saya lakukan dan saya akan memulainya, katanya, untuk membantu temannya itu. Thank you, you are an angel. Nah, betul sekali kalau ada kata angel itu pasti sudah pada tahu karena biasanya kata ini terdapat di lirik lagu juga banyak. Terima kasih, kamu memang seorang malaikat. Nah, kita lihat di bawahnya teman-teman.
Oke, kita lihat what kind of interpersonal transaction is going on the conversation given above. Write down your answer here. Jadi yang atas dengan yang bawah itu sama. Kolomnya itu harus diisi dengan dua ekspresi atau dua ungkapan. Yang satu offer. Offer itu apa tadi? Bukan over, bukan ya. Offer itu adalah menawarkan sesuatu. Dan yang kedua yaitu suggestion, memberikan saran dalam melakukan sesuatu. Nah, kalian silahkan kasih tanda, kasih sign bahwa oh ini yang ini namanya melakukan sesuatu dan yang ini bukan. Mohon maaf, ada WhatsApp. Oke, kita lanjut ke bawah. Nah, sekarang kita lanjut ke building blocks yang ada di sini. Nah, secara bahasa kita harus tahu dulu apa sih yang dimaksudkan dengan suggesting dan kenapa urutannya itu suggesting dulu baru offering ya. Nah, karena suggesting itu means to give. Jadi kalau to give itu untuk memberi a suggestion, sebuah sugesti atau saran that is introduce or propose an idea or a plan for someone's consideration. Jadi untuk mengenalkan seseorang bertujuan untuk membantu untuk apa gitu ya. Social functionnya suggestion itu to facilitate interpersonal communication between different people katanya ya, untuk memfasilitasi komunikasi interpersonal di antara orang-orang yang berbeda. Contohnya kita bisa lihat di kolom yang oranye yang ada di sini. For example, let's finish our homework first. Nah, ini sering sekali kalau misalnya kita lagi bercanda dengan teman-teman kita bilang let's finish our homework first. Jadi, yuk kita selesaikan dulu tugas kita katanya. Atau mungkin dengan kata let's go home. Mari kita pulang. Ketika kalian sudah punya rencana apa, kemudian teman kalian akan berkata let's go home, mari kita pulang. Nah, di sini juga bisa kalian baca ada expressions atau gambits. Nah, di sini ada list ungkapan-ungkapan when we make a suggestion, ketika kita membuat saran, we often use this following expression. Jadi kita akan sering sekali menggunakan ekspresi yang ada di bawah ini. Yuk kita baca bersama-sama. Yang pertama ada kata let us atau disingkat jadi let's. Let's itu singkatnya dari let us, artinya mari kita. Nah, kita harus mengungkapkan let's dengan tentu saja apa yang akan kita lakukan. Misalnya, let's study atau let's go home. Nah, itu kita jelas, mari kita belajar, let's study. Mari kita makan, let's eat. Mari kita minum, let's drink. Betul? Mari kita pergi ke rumah, let's go home. Oke, kemudian ada ungkapan yang kedua, ada why don't we. Ungkapan ketiga ada we could. Ungkapan keempat ada what about. Ungkapan kelima ada how about. Ungkapan keenam ada I suggest that. Ungkapan selanjutnya ada you might want to change. Ungkapan selanjutnya ada I think. Dan yang terakhir ada I don't think. Nah, itu kira-kira gambits atau expressions yang bisa kita sama-sama gunakan dalam mengungkapkan, memberikan suggestions atau giving suggestions. Sekarang kita lihat di sini sudah ada beberapa contoh dari suggestions atau memberikan saran. Yuk kita baca dan kita fahami artinya. Yang pertama ada kalimat let's go to the library. Tadi Brika bilang kalau ada kata let's berarti singkatan dari let us. Artinya mari kita go to, pergi ke library. Library apa bahasa Indonesianya? Ya betul, library itu adalah perpustakaan. Jadi let's go to the library artinya adalah mari kita pergi ke perpustakaan. Berarti itu memberikan suggestion untuk pergi ke perpustakaan. Kalimat yang kedua kita ganti. Nah, sama. Yang tadi let's go to the library, kalau sekarang let's go to movies. Berarti kalau tadi mari kita pergi ke perpustakaan, sekarang mari kita pergi ke bioskop. Betul. Kemudian yang ketiga ada why don't you do your homework before going out? Kenapa sih nggak ngerjain dulu PR sebelum pergi gitu ya? Kalau bahasa Indonesianya terjemahan bebasnya seperti itu. Kemudian ada yang keempat, we could eat at home today. Kita bisa saja makan di rumah hari ini. Berarti posisinya itu memberikan saran untuk lebih baik makan di rumah hari ini. Ungkapan selanjutnya, what about eating at the new place? Gimana kalau kita makan di tempat yang baru? Katanya. What about eating at the new place? Kemudian selanjutnya, how about going to Sam's place first?
Nah, gimana jika atau gimana kalau kita pergi ke tempatnya Sam terlebih dahulu? Boleh. I suggest that we call it a day, katanya. Boleh juga ya, I suggest langsung saya mensugestikan atau saya menyarankan kita panggil hari ini, ya. Kemudian ada you need to change your sleeping habits. Nah, ini juga sama menyarankan kamu tuh harusnya merubah kebiasaan tidur kamu. You need to change your sleeping habits gitu ya. Selanjutnya ada kalimat I think you should go and meet her. Nah, aku pikir kamu lebih baik pergi dan juga bertemu sama dia. Dan yang terakhir ada I think we should do it this way, katanya. Nah, semua ungkapan ini teman-teman yang Ibu banggakan bisa dianalisis polanya. Kita lihat, let's take a look at the sentence structure to suggest something. Jadi ada struktur kata yang bisa kita analisis dari semua contoh ungkapan suggestions atau saran. Sekarang kita lihat di sini sudah ada listnya. Pertama, sebelum kita memberikan suggest atau saran kepada seseorang tentang sesuatu, yang pertama harus adalah subjeknya. Subjek, ingat dalam bahasa Inggris ada 7 ya. I, you, we, they, he, she, dan it. Nah, di sini contohnya ada I dengan we. Karena biasanya I dengan we itu adalah menjadi subjek utama untuk memberikan saran. Verbnya, kata kerjanya diletakkan sesudah subjek. Ada I suggest, ada recommend, ya suggest, mensugestikan, recommend, merekomendasikan, propose, memberi pemahaman tentang sesuatu, put forward, advise, advocate, boleh. Kemudian ada kata that setelah itu. Misalnya, I suggest that he clean his room. Jadi, sarannya apa? He clean his room, dia membersihkan ruangannya. Dan itu adalah polanya. Betul. Sekarang bisa kalian baca sampai bawah. We recommend that she read the Hunger Games. Apa sarannya? She read the Hunger Games. Dia membaca the Hunger Games. Kemudian a report should be sent in. We work together on this. He work hard. We support them in every way possible. Baik, sekarang kita lihat. Nah, jadi dalam sebuah ungkapan itu seperti yang Ibu sampaikan ketika di peta materi itu ada 3 hal. Yang pertama, making suggestion-nya terlebih dahulu. Gimana sih cara memberikan saran? Kemudian accepting suggestion, gimana sih cara menerima saran tersebut? Dan yang terakhir, declining suggestion. Biasanya kalau kita diberikan saran, ada yang kita terima, accepting, ada yang kita declining, kita juga tolak walaupun saran itu bagus. Misalnya contohnya ada ungkapan let's go to movies, mari kita pergi ke bioskop. Kalau kita accepting sarannya, yeah, let's go, cukup dengan seperti itu saja, selesai. Tetapi kalau misalnya kita menolak saran tersebut, kita akan memberikan beberapa alasan. For example, no thank you, I do not feel like going, gitu ya. Enggak, terima kasih, saya rasa saya tidak akan ikut, gitu ya. Jadi ingat, making suggestion yaitu memberikan saran, accepting suggestion itu adalah menerima saran, dan declining suggestion itu adalah menolak saran. Nah, ini bisa kalian baca sampai 4 contoh yang ada di bawah, dan hari ini Ibu hanya akan menjelaskan sekian saja untuk kelas 11. Materinya kita akan fokus terhadap suggestions terlebih dahulu. Ingat, yang di atas harus kalian isi. Caranya nanti boleh kalian tulis dan nanti dikumpulkannya dengan metode luar jaringan atau luring. Jadi kalian gak usah kumpulin ke dalam Google Classroom Ibu atau komen di video YouTube Ibu Rika, karena soal dan jawabannya kalian akan tulis di buku dan nanti akan dikumpulkan. Kalian kasih saja tugas pertama. Hari ini kalian tanggali, misalnya kalian beri tanggal, misalnya minggu ini tanggal berapa, dan tugasnya dari saya. Dan kemudian nanti ditulis di buku bahasa Inggris, ya. Nanti ketika kita bertemu, nanti kita akan sama-sama memeriksa, Ibu akan memeriksa hasil tugas kalian dan kalian juga akan menyerahkan tugasnya. Itu saja teman-teman
hari ini. Terima kasih, thank you for watching, thank you for listening me, thank you for your attention. At the end of this meeting, I would like to say Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.